menyaksikan. Baik, di sini saya akan membawakan tentang materi teori kognitif, di mana teori kognitif itu di dalamnya ada 3, dan yang pertama itu tentang sejarah kognitif. Nah, sejarah kognitif itu mencakup perkembangan pemahaman tentang manusia berpikir, memproses informasi, dan juga memahami lingkungan sekitar atau dunia sekitar. Berikut beberapa momen penting dalam sejarah kognitif. Yang pertama itu filsafat kuno. Nah, di mana itu beberapa filsuf seperti Plato dan Aristoteles itu mereka sangat tertarik dengan bagaimana manusia memproses pengetahuan dan bagaimana perasaan serta membentuk cara kita berpikir. Yang kedua itu tentang psikologi asosiasi. Nah, di mana tokoh-tokoh seperti John Locke, David Hume itu mengembangkan ide-ide asosiasi yang mempengaruhi pandangan awal tentang cara kita belajar dan berpikir. Dan yang ketiga itu tentang kognitivisme, di mana Chomsky misalnya mengkritik tentang teori behaviorisme tentang bahasa dan mengusulkan bahwa manusia memiliki struktur mental bawaan untuk memproses bahasa itu sendiri. Yang keempat itu tentang neuroscience kognitif. Nah, di mana teknologi pencitraan otak seperti MRI memungkinkan ilmuwan mempelajari bagaimana bagian-bagian tertentu dari otak berperan dari berbagai proses kognitif seperti memori, perspektif, dan pengambilan keputusan itu sendiri. Yang kedua dari teori kognitif itu ada definisi kognitif. Nah, di mana definisi kognitif menurut Trevor itu kognitif mencakup segala hal atau proses pembelajaran tentang atau beradaptasi dengan anak-anak di sekitar lingkungannya. Sementara menurut Piaget pada tahun 2003, kognitif adalah bagaimana anak-anak dapat beradaptasi dan menginterpretasikan suatu objek pada kejadian-kejadian di sekitar. Yang ketiga dari teori kognitif adalah penerapan kognitif. Nah, contohnya itu di dalam anak sekolah menengah atas. 1. Memberikan waktu khusus untuk konseling terkait dengan jurusan yang siswa inginkan atau minati. Dan yang kedua itu guru memberikan pengajaran khusus tentang berbagai pilihan tentang jurusan di SMA. Dan yang ketiga itu guru menggunakan pendekatan berbasis masalah atau kekhawatiran siswa terhadap jurusan yang ingin diminati atau yang ingin diambil. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang teori konstruktivisme. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui tentang teori konstruktivisme ini adalah sejarah dari teori konstruktivisme. Nah, sejarah teori konstruktivisme ini berakar dari teori pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun oleh setiap individu melalui pengalamannya dan juga interaksi di lingkungannya. Yang berikut kita akan membahas secara garis besar tentang sejarah konstruktivisme ini. Nah, yang pertama itu menurut filsafat klasik dan awal atau sebelum abad ke-20. Nah, pemikiran awal yang berhubungan dengan teori konstruktivisme ini dapat ditelusuri kembali dengan filsuf seperti Immanuel Kant yang mengusulkan bahwa pengetahuan itu bukan hasil persepsi dari dunia luar, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh mental individu. Nah, yang kedua itu menurut Jean Piaget. Jean Piaget adalah salah satu tokoh sentral dalam perkembangan teori konstruktivisme ini. Piaget mengemukakan bahwa teori perkembangan pengetahuan itu dibangun oleh setiap individu melalui pengalamannya dan juga interaksi di lingkungannya. Yang ketiga itu Lev Vygotsky. Lev Vygotsky ini adalah seorang ahli psikolog asal Rusia yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Yang kedua itu adalah definisi dari teori konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan itu adalah buatan kita sendiri. Pengetahuan bukan tiruan dari realitas, bukan juga gambaran dari dunia kenyataan yang ada.
Nah, yang ketiga dari teori konstruktivisme ini adalah penerapan dari teori konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme ini bisa kita contohkan seperti di dalam kelas. Nah, yaitu yang pertama, kita mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua itu, ketika guru memberikan pertanyaan terbuka, maka guru harus memberikan kesempatan beberapa waktu agar siswa dapat merespon pertanyaan tersebut. Habis. Dan nanti berpotong. Dadah. Sampai jumpa lagi.